yang diberikan terhadap pegawai di suatu organisasi dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja dari pegawai. Penghargaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu reward, ganjaran atau hadiah. Pengerjaan penghargaan pegawai menurut para ahli adalah sebagai berikut. Reward adalah sesuatu yang kita berikan kepada seseorang karena dia melakukan sesuatu. Hal tersebut wajar digunakan sebagai apresiasi, ungkapan terima kasih, dan perhatian kita terhadap pegawai. Yang kedua adalah menurut Kadarisman, sebagai balasan dari pekerjaan. Yang ketiga yaitu adalah dari Istiyanto, yaitu penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket, atau pita. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang dapat menyenangkan perasaan pegawai berupa kesempatan mengembangkan keahlian, kesempatan berprestasi, dan pemberian pujian diberikan kepada pegawai agar motivasi dan kinerja pegawai menjadi meningkat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam konsep manajemen, penghargaan atau reward merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas para pegawai. Dengan menerapkan penghargaan pada pegawai, maka bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan baik secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu dasar hukum penghargaan pegawai. Dasar hukum dalam melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya seperti surat pujian atau penghargaan yang berupa material dan non-material. Dasar hukum yang lain yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Yang ketiga ada tujuan pemberian penghargaan pegawai. Pemberian penghargaan pegawai menurut Nugroho mempunyai tujuan utama dari program penghargaan atau reward antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Sedangkan menurut Hasibuan, tujuan pemberian penghargaan yang lain antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah ikatan kerjasama. Yang kedua ada kepuasan bekerja. Yang ketiga pengadaan efektif jika program penghargaan ditetapkan cukup besar. Pengadaan pegawai yang qualified untuk organisasi akan lebih mudah. Yang keempat untuk motivasi, jika pekerjaan yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang keempat yaitu untuk stabilitas karyawan. Dengan program berdasarkan prinsip adil, layak, dan eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam yaitu ada disiplin. Dengan pemberian penghargaan yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik sehingga mereka akan menyadari dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu adalah pengaruh serikat buruh. Dengan program penghargaan yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan yaitu pengaruh pemerintah. Jika program penghargaan sesuai dengan undang-undang perburuan yang berlaku, intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Penghargaan pegawai yaitu yang pertama yaitu adalah penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri orang tersebut. Penghargaan ekstrinsik dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghargaan finansial yang terdiri dari gaji dan upah. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai
Konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan atau dapat dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari sebuah perusahaan. Upah adalah imbalan yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Tunjangan karyawan, tunjangan seperti dana pensiun, perawatan di rumah sakit, dan liburan, pada umumnya merupakan hal yang tidak berhubungan dengan kinerja karyawan, akan tetapi didasarkan pada senioritas atau catatan kehadiran bonus atau insentif. Bonus atau insentif adalah tambahan-tambahan imbalan di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan organisasi. Penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Penghargaan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu penyelesaian atau completion. Kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek merupakan hal yang sangat penting bagi sebagian orang. Orang-orang seperti ini menilai apa yang mereka sebut sebagai penyelesaian tugas. Beberapa orang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tugas, dan efek dari menyelesaikan tugas bagi seseorang merupakan suatu bentuk penghargaan pada dirinya sendiri. Pencapaian atau achievement. Pencapaian merupakan penghargaan yang muncul dalam diri sendiri yang diperoleh ketika seseorang meraih suatu tujuan yang menantang. Yang ketiga ada otonomi atau autonomi. Sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Perasaan otonomi dapat dihasilkan dari kebebasan melakukan apa yang terbaik oleh karyawan dalam situasi tertentu. Ada materi komponen-komponen penghargaan pegawai. Yang pertama yaitu adalah gaji. Gaji merupakan besarnya upah yang diterima oleh karyawan secara tetap maupun tidak tetap dan merupakan imbalan terhadap kinerja yang telah diberikan karyawan pada organisasi. Gaji termasuk di dalamnya yaitu adalah gaji pokok, kompensasi, dan tunjangan. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan karyawan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Yang kedua adalah bonus. Bonus merupakan pemberian pendapatan tambahan bagi karyawan atau pekerja yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Pertama, bonus hanya dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba selama tahun fiskal yang telah berlalu. Karena bonus biasanya diambil dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Kedua, bonus tidak diberikan secara merata kepada semua karyawan. Artinya, besarnya bonus harus dikaitkan dengan prestasi kerja individu. Ketiga adalah insentif. Pengertian insentif sendiri yaitu setiap orang yang terlibat secara aktif dalam organisasi kerja menginginkan keadaan lebih baik, ditandai dengan adanya perubahan di dalam kehidupan mereka dibandingkan sebelum melakukan aktivitas di dalamnya. Bagi karyawan, selain dapat memenuhi kebutuhan fisik, juga mengharapkan balas jasa di luar gaji pokok yang dibayar perusahaan atas apa yang telah dilakukannya dalam bentuk insentif. Insentif adalah imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Pada prakteknya, bahwa insentif adalah alat untuk membangun, memelihara, dan memperkuat harapan karyawan, sehingga dengan demikian dapat kualitas kerja dari satu keadaan tertentu menuju arah maksimal. Yang keempat adalah orientasi. Para karyawan baru yang telah selesai menjalankan program orientasi harus segera mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya. Penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Kepada para karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi penempatan. Promosi dapat terjadi apabila seseorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab, dan atau level dari pekerjaan di suatu perusahaan tersebut.